Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia versi online. Apa kabar hari ini? Sehat? Semua sehat? Semua semangat? Saya berharap semuanya sehat dan semangat belajar meski dalam pembelajaran online. Saya yakin semuanya sekarang belajar online ya, khususnya juga terkhusus sangat saya sapa kepada siswa saya SMP Aisyah Boarding School Malang. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas kenaikan kelasnya. Sekarang sudah kelas 8 loh ya, jangan main-main, harus lebih semangat, harus lebih fokus, dan harus lebih pokoknya lebih semuanya yang positif ya. Baik, itu saja. Kemudian kita lanjutkan. Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Sudah siap? Saya harapkan semuanya sudah siap. Contoh siap itu sekarang catatannya sudah ada belum? Alat tulisnya, ballpoint, buku, dan lain-lain sudah siap untuk mencatat informasi yang penting ya, ataupun ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, nanti diletakkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab langsung. Baik, di pembelajaran ini ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, kalau baca buku pasti tahu ya. Kalau baca buku pasti tahu. Buku apa? Buku teks ya, pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 K13. Kalau udah ada bukunya segera download e-booknya di beberapa website. Insya Allah banyak ya. Jadi jangan jadi alasan. Khususnya siswa saya nanti alasannya bukunya di asrama, nggak boleh ya. Sekarang sudah zamannya zaman media, bisa di download ya, banyak. Silahkan segera. Nah, jangan lupa ya, biasakan baca buku dulu sebelum belajar ya, biar sudah punya informasi awal untuk ditanyakan atau dibandingkan dengan informasi yang akan saya sampaikan nanti ya. Oke, daripada lama kita intip materinya ya. Materi apa kita sekarang? Kita intip. Kok lama? Proses. Nah, sebelum ke materi ternyata kita harus mengetahui kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Hal-hal yang harus kalian kuasai ya, adik-adik semuanya, khususnya siswa saya. Kompetensi dasar apa saja? Ada berapa? Insya Allah di kompetensi dasar materi ini ada 4 ya, tetapi terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, kedua aspek keterampilan. Di aspek pengetahuan kita akan mempelajari ya, mencoba mengidentifikasi unsur-unsur teks berita ya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi ya. Kemudian menelaah struktur dan kebahasaan teks berita ya. Yang ketiga adalah pada aspek keterampilan ada menyimpulkan isi dari berita ya. Yang keempat adalah menyajikan data informasi dalam bentuk berita baik secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan yang lain seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Apa itu kinesik? Kinestetik ya, gerakan. Kalau dalam pembelajaran sastra itu adalah ini, kinesik ini adalah gestur ya, gestur tubuh. Tetapi dalam pertemuan ini kita sementara fokus pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang atas ini 3.1 dan 4.1. Kita fokus ini dulu. Nah, untuk 3.2, 4.2 kita di pembelajaran selanjutnya atau video yang selanjutnya. Berarti dari sini sudah bisa disimpulkan kira-kira materinya apa ya. Sudah ada yang tahu? Kalau ada yang menebak ini apa itu, kita tunggu. Nah,
Kalau ada yang tadi menebak teks berita, selamat. Berarti kalian cerdas, berarti kalian pinter, berarti kalian cermat ya. Selamat ya, teks berita. Materi kita adalah teks berita. Apa itu teks berita? Ada yang pernah baca berita? Setiap hari pasti baca berita. Di mana kalian bisa baca berita? Di koran, di telepon, di HP ya, di HP maksudnya. Kemudian di laptop itu banyak berita ya. Kemudian kita ketahui, kita pelajari, kita lihat apa itu teks berita. Ya. Nah, kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti segala sesuatu yang diberitakan berdasarkan cara penyampaian. Berita dibagi menjadi berita yang disampaikan secara lisan dan berita yang disampaikan secara tertulis. Yang disampaikan secara lisan di mana kalian bisa lihat ini? Atau dengarkan? Itu biasanya di TV, di YouTube, ataupun di radio. Kalau yang ditulis itu di majalah, di koran, di mana lagi? Di website dan lain-lain. Berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, berisi kabar atau pengumuman ataupun pemberitahuan. Jadi sifatnya hangat, baru ya, baru artinya baru. Kemudian kita lanjut. Sudah teks berita. Nah, ini beberapa contoh berita. Kalau kalian belum tahu, silahkan cari seperti apa contoh berita itu ya. Contoh berita yang pertama punya saya ya, dari saya. Contoh beritanya yang pertama, nah ini ya, berita tentang SMP ABSM masuk 10 sekolah terbaik Kabupaten Malang. Kapan diberitakan? Ini tahun 2019, 1 tahun yang lalu ya. SMP ABSM masuk sekolah terbaik se-Kabupaten Malang. Peringkat berapa? Kalau tidak salah 9 kalau salah ya. Nanti dibaca sendiri di PW-mu ya, di PW-mu ini, di PW-mu. Kemudian berita selanjutnya adalah, nah ini ya, berita ini yang kedua, ini adalah medali yang diraih pesilat tapak suci Aisyah Boarding School Malang dalam Malang Championship, betul ya? Championship. Nah, itulah, kalau salah nanti ditegur ya. Jadi ini berita yang membanggakan dan memotivasi. Kalau ini bangga sekali kita bahwa sekolah kita, sekolah kami SMP ABSM, SMP Aisyah Boarding School Malang itu masuk sekolah terbaik se-Kabupaten Malang pada waktu itu. Di antara 200 sekian sekolah negeri dan swasta itu SMP kita masuk dalam 10 besar. Kemudian yang kedua, ini berita inspiratif atau memotivasi atau juga membanggakan bahwa sekolah kita juga mampu bersaing di level pertandingan nasional. Kemudian ada berita ketiga. Selanjutnya ini, sebentar. Contoh berita ketiga. Berita apa? Insya Allah ini sangat-sangat memotivasi dan juga membanggakan. Apa itu? Kok belum muncul? Ayo muncul, lama, ayo. Halo, di mana? Nah, ini ya dia. Yang murid SMP Aisyah Boarding School Malang pernah menjadi juara Olimpiade FAI. Ini juara 1 ya. Pernah 2018 itu kita punya nama siswa Faikotul Muna, sekarang lagi di SMA Aisyah Boarding School Malang. Jadi mudah-mudahan selanjutnya siswa-siswa saya juga ada yang menyusul prestasi ini ya. Kemudian berita keempat, ini terakhir insya Allah. Contoh berita terakhir, terakreditasi SMP Aisyah Boarding School Malang gelar USBN dan UNBK 2018.
Karena waktu itu sudah terakreditasi, kita bisa mengadakan UNBK atau USBN sendiri di sekolah. Ya, ini membanggakan. Kemudian itulah contoh-contoh berita yang membanggakan dan bisa memotivasi kita semua. Jangan baca berita yang hoax. Hati-hati ya, di WhatsApp, di dimanapun itu banyak berita palsu. Kalau ini insya Allah berita valid semuanya. Kita lanjut. Kita berbicara tentang unsur-unsur teks berita ya. Yang pertama ada apa? Nah, unsur-unsurnya apa saja? Kita akan bahas di sini. Nah, kita kenal dengan sejarah umum ini rumus 5W1H. W yang pertama itu what, apa ya, apa yang diberitakan, berita isinya tentang apa ya, apa beritanya. Kemudian yang W kedua berisi apa ini? Nah, ini ya, W yang kedua itu berisi tentang who, siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang diberitakan. W yang ketiga adalah kalau tidak salah where ya, where, betul, where di mana peristiwa itu terjadi. W yang keempat adalah kalau tidak salah when, betul, when ya, when, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian W yang kelima adalah W yang terakhir ini ya, why, itu bahasa Inggrisnya, why, mengapa peristiwa itu terjadi, alasan-alasannya. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, inilah unsur-unsur dalam sebuah berita. Semua berita yang kita baca pasti mengandung ini dikenal dengan ilmu jurnalistik. Pasti semua yang terlibat dalam ilmu jurnalistik pasti tahu ini ya, tidak asing. Kemudian kalau kita kenal dengan 5W1H, nah ada sebenarnya akronim di bahasa Indonesia, yaitu Adik Simba. Apa sih Adik Simba itu? Ini akronim dari yang pertama, A-nya itu apa ya, A-nya itu apa. Kemudian D-nya itu di mana, D-nya di mana. Kemudian K-nya itu kapan ya, kapan. K-nya itu kapan. C-nya itu adalah siapa ya, siapa. Kemudian M-nya itu mengapa atau tadi kenapa. Y itu tadi. Yang terakhir adalah bagaimana. Jadi inilah akronim yang bisa mudah untuk dikenal. Selain itu juga 5W1H. Selain 5W1H ada juga dikenal dengan Adik Simba. Adik Simba. Yuk kita ulang. Adik Simba. Harus kenal ini unsur berita. Insya Allah semuanya akan ingat. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang menyimpulkan isi berita. Bagaimana caranya menyimpulkan? Ini sudah ada beberapa gambar. Langkah yang pertama adalah kalian harus membaca. Langkah pertamanya ini ya, harus membaca terlebih dahulu. Kalau tidak membaca atau mendengarkan, ya gimana dapat informasi? Nah, tentu itu harus dilakukan. Yang kedua adalah menulis ya, menulis pokok-pokok atau unsur-unsur yang tadi sudah dipelajari ya. Yang kedua adalah menulisnya atau mencatat pokok-pokok yang Adik Simba. Yang ketiga adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Ini adalah cara atau trik untuk menyimpulkan isi berita. Terakhir adalah insya Allah ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tugas. Tugasnya adalah yang pertama
Memang banyak, ada 4 nomor, tapi kegiatannya cuma 1 kok. Jadi kunjungi website PW-mu ya. Jadi saya tidak promosi, tetapi di sana ini banyak tentang berita-berita ABSM. Nanti dipilih ya, pilih berita tentang ABSM yang membanggakan atau memotivasi kalian. Caranya bagaimana untuk mencari berita tentang ABSM? Tinggal kunjungi pwmu.com ya, nanti akan muncul websitenya. Ketik di kolom search atau kolom cari ya, nanti diketik saja Aisyah Boarding School Malang. Insya Allah itu akan muncul beberapa berita tentang ABSM. Dari berita itu kalian tentukan satu saja, pilih salah satu ya. Yang ketiga, simpulkan berita tersebut berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Caranya begitu, langkah-langkahnya yang tadi. Unsurnya ya, simpulkan. Berarti kalau menyimpulkan, yang pertama cari unsurnya, baca dulu, tentukan unsurnya, kemudian simpulkan. Keempat, ini bonus, tentukan hal yang dapat membanggakan dan memotivasi kalian. Apa sih yang membanggakan atau memotivasi kalian dari berita itu? Di mana kalian harus menjawab ini? Silakan jawabannya ketik di kolom komentar. Nanti biar bisa saya pantau terus. Nanti kalau ada kekeliruan, nanti saya akan komentar balik ya. Jangan lupa ya, tulisannya harus jelas, tidak boleh singkat-singkat. Strukturnya silahkan beri nama atau namanya terakhir tidak apa-apa, yang penting kelasnya kelas berapa, kemudian sekolahnya sekolah apa ya. Jadi nanti pilih berita salah satu, unsur-unsurnya apa, simpulannya bagaimana, kemudian namanya. Jangan lupa ya, jangan lupa diberi nama ya. Kemudian tentukan hal-hal yang membanggakan. Silakan nanti diketik di kolom komentar. Ini tugas khusus siswa saya SMP Aisyah Boarding School Malang, karena dari tugas ini kalian akan dinilai. Kalau ada siswa lain atau pelajar lain, adik-adik, tidak apa-apa, silakan komen juga. Jangan lupa sertakan nama dan juga si sekolahnya mana, di sekolah mana kalian, biar kita bisa komunikasi juga, dan bisa juga komunikasi dengan saling kenal dengan siswa-siswa saya ataupun dengan yang lainnya. Sesama siswa atau santri itu harus saling mengenal untuk menjalin silaturahmi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah akhir video kita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya, dengan tetap semangat dan selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.